Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Satu hari lagi Tuhan beri bagi kita hari ini untuk kita menikmati, mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya Dia Tuhan yang selalu baik bagi kita. Haleluya. Di kesempatan pagi hari ini saya rindu sekali untuk memberkati semua kita dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan inilah satu-satunya penghiburan bagi kita, menjadi jawaban bagi kita. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7 ya. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali diburnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat yang ke-8, Engkau Tuhan, Ia akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, kalau kita baca konteks dari Mazmur pasal 12 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu adalah doa minta tolong terhadap orang yang curang. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang dicurangi itu nggak enak, saudara. Ditindas, difitnah, ya kan? Ada orang-orang yang merekayasa untuk menjatuhkan dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah tindakan pemazmur dicurangi oleh orang lain, dia menghiburkan hatinya, dia mengingat sekalipun manusia mencurangi dia dengan janji-janji yang palsu, dengan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, dia mengingat akan Tuhan, dia mengingat akan janji-janjinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Ya kan, keadaan bisnis menjadi lesu, keadaan keuangan yang merosot oleh karena dampak virus corona ini, saudara-saudara. Di PHK, itu keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Tapi ada kabar baik yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini, bahwa percayalah dan ketahuilah bahwa janji Tuhan bagi kita adalah janji yang murni. Bahkan Alkitab berkata janjinya itu pasti akan digenapi, akan menepatinya, firman Tuhan katakan. Nah, digambarkan seperti apa sih janji murni Tuhan itu? Digambarkan bagaikan perak yang teruji 7 kali diburnikan. Nah, pada zaman itu saudara, untuk memurnikan perak, dia harus melewati 7 kali pemanasan, saudara. Sehingga kalau misalnya ada unsur-unsur yang lain di luar dari perak, itu akan hilang dalam proses pemurnian. Artinya saudara, janji Tuhan itu benar-benar murni, benar-benar digenapi, benar-benar ditepati. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak yang diwarisi oleh janji-janji yang dari Tuhan. Janji bukan sekedar janji, janji bukan tinggal janji, tapi janji yang pasti akan digenapi, pasti akan ditepati. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Janji Tuhan akan menopang kita, tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Maka janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan menggambarkan Tuhan itu tidak seperti manusia. Manusia itu sekarang dia ngomong A, besok ngomong B, bisa ngomong Z. Sekarang dia ngomong setia, besok dia mengingkari. Ya kan? Itulah manusia. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Hari ini kedelai, besok jadi tempe, saudara. Itulah manusia. Bahkan dia menyesal. Kenapa saya janji ya, gitu kan? Tapi saudara, Tuhan tidak pernah menyesal. Tuhan bukan Tuhan yang pendusta.
Dia Tuhan yang pasti akan menggenapi janji-janjinya. Percayalah apapun keadaan saudara pagi hari ini. Percayalah apapun yang orang perbuat kepada kita. Orang mencurangi kita. Orang mendustai kita. Orang mengkhianati kita. Orang lain merencanakan, mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi kita percaya Tuhan yang berjanji menyertai kita. Maka Tuhan itu yang akan menepatinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Berbahagialah kita pagi hari ini, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebab kita memiliki janji-janji Tuhan. Saudara tahu, kenapa Alkitab kita disebut sebagai perjanjian? Covenant. Covenant, perjanjian, itu beda dengan kontrak, saudara. Kalau kontrak itu, salah satu melanggar kontraknya, maka batal demi hukum. Tapi covenant, saudara, itu tidak bicara mengenai kalau saudara melanggar kontrak atau covenant perjanjiannya, maka batal covenantnya. Tidak. Perjanjian kita adalah perjanjian darah anak domba Allah. Sekali dia berjanji, pasti dia akan menepatinya, saudara. Tidak pernah batal janji Tuhan. Itu sebabnya sekalipun kita jauh dari Tuhan, Tuhan gak pernah jauh daripada kita. Sekalipun kita mengingkari akan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Sebab dia Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Haleluya. Percayalah saudara-saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan bagi kita. Baca Alkitab kita, Anda akan menemukan janji-janji Tuhan. Dan janji itu digenapi. Saya melihat bagaimana janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pribadi. Benar terbukti janjinya adalah janji yang murni, pasti akan digenapi. Selamat menikmati janji-janji Tuhan hari ini. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.